Halo, selamat siang, Bro Rensus semuanya. Apa kabar? Gue dengan Indra sekarang ada di rumah sakit ya di Jakarta dan sengaja kita bertemu dengan Dokter Ita panggilannya. Ya, beliau adalah spesialis internis penyakit dalam dan kita memang mau bicara mengenai masalah kesehatan di usia lanjut. Ya, kita udah pernah bahas waktu itu sedikit. Nah, memang hari ini agak sedikit spesifik ya, karena memang jarang dibicarakan. Kalau urusan jantung, darah tinggi, malu udah pada tahu deh. Ya, makan yang bener ya. Jarang ya. Itu udah terlalu sering diomongin. Nah, sekarang yang lumayan agak sedikit iritan lah ya, karena kebetulan mengganggu kegiatan kita sehari yaitu masalah prostat. Nah, gitu ya. Mame. Tuh, selamat datang dok, terima kasih waktunya. Kasih waktunya. Beliau sibuk banget, aduh dari tadi tuh HP, HP dari ibu tuh gitu. Belum lagi yang lewat internet gitu. Ya kayaknya konsultasi online juga nih. Oke. Oke, dok, terima kasih waktunya. Nah, kira-kira untuk masalah prostat nih biasanya apa yang menjadi kendala dari banyak pasien yang dok selama ini temui nih kira-kira? Oke, selamat siang semuanya. Yuk, selamat Oke, siang. jadi kalau pemeriksaan prostat ya kita ngomongin pemeriksaan prostat itu Aha. yang kita sebut sebagai benign prostatic hyperplasia atau BPH. Jadi BPH, BPH itu oke. adalah pemeriksaan prostat. Itu biasa terjadi pada orang-orang dengan laki usia 50 tahun ke atas. Iya, oke. Gitu kan, jadi usia-usia Ya, kita jadi ini pas deh, pembicaraannya pas ya. banget Jadi nih. pas pembicaraannya masalah Iya. kesehatan yang di umur 50. Karena tadi dokter udah bilang kalau misalnya jantung gitu, yang muda juga kena banyak. Iya, Jadi benar. nggak masuk kategori ya, kita no Iya, spesifik. Oke, oke. monggo dok, lanjut, Nah, lanjut. jadi tapi kan kayak gitu ya memang biasanya pada orang usia 50 tahun ke atas. Oh, Nah, tapi beda-beda nih gejalanya pada setiap orang. Jadi nggak setiap orang akan menimbulkan gejala yang sama. Aha. Tapi akhirnya biasanya akan menimbulkan masalah kan Betul, karena aha. terjadi pembesaran prostat. Nah, jadi kita belum tahu sih apa yang menyebabkan pembesaran prostat itu. Aha. Tapi kondisinya ini dikaitkan dengan adanya perubahan pada keseimbangan kadar hormon. Gitu. Oke. Jadi hormon seksual ini seiring dengan pertambahan usia pria atau usia ya laki-laki itu kan otomatis hormon berkurang. Oke. Jadi artinya dia juga mungkin terjadi gangguan hormonal sehingga bisa terjadi gangguan salah satunya ya BPH ini gitu. Nah, faktor-faktor yang bisa meningkatkan risikonya kalau seseorang ini terkena BPH itu kalau misalnya dia usia di atas 50 atau 60 ya, 60 tahun juga atau kurang olahraga itu juga bisa menjadi faktor risiko loh. Itu tuh. Faktor Ya, risiko ya, terus ya, punya ya. berat badan yang lebih Iya. ya Oke. itu juga menderita ada sakit jantung atau diabetes ataupun juga rutin mengkonsumsi obat-obat hipertensi jangka panjang ya yang lebih penghambat beta jadi yang golongan tertentu itu bisa juga tuh menimbulkan Aha. BPH Aha. juga memiliki mungkin keluarga yang mengalami gangguan prostat. Nah, Apa itu turunan juga berarti ada? sebenarnya dipikirkan mungkin ada sebagai Aha. itu, tapi sebenarnya sih bukan turunan ya, tapi Ya. kita juga perlu melihat di Ya. keluarga ada nggak Oke, sih itu nggak yang- terlalu Ah, dominan tapi oke. iya. Ya. Jadi artinya apa? Kita harus olahraga, ya ya. harus apa tadi lagi kurangin berat badan kalau lebih, Ya. ya kan? Lalu yang punya penyakit jantung ataupun darah tinggi ataupun kencing manis juga harus dikontrol penyakit jantungnya ya kontrol teratur ke dokter, minum obatnya, diabetesnya juga jangan Iya. sampai terlewat, maksudnya Oke. gulanya harus Oke. terkontrol. Itu dari penyakit yang Hewansi, lain ya. betul, Penyakit yang lain, Dok. betul. Dari makanan bisa nggak, Dok? Nah, kalau dari makanan itu hanya untuk mencegah misalnya menyebabkan si Iya, BPH menyebabkan misalnya. BPH itu. Enggak sih, nggak ada makanan yang Nggak khusus ada ya? sih, tidak ada. Asik. Tapi yang kita harus itu kontrol ya si gulanya, jadi jangan makan banyak gulanya, gitu oke, kan? itu ya. Kalau untuk darah tinggi kita jangan terlalu banyak makan garam, gitu oke. kan? Ya. Seperti itu yang kita kontrol Ya, ya. penyakit penyakit yang ada, Oke. gitu. Oke. Em, apa namanya? Kalau untuk dari kendala yang paling lumayan menuju agak parah atau ekstrim itu apa? Biasa kelanjutan dari ini kalau nggak di Lanjutannya ya. handle dengan baik gitu loh. Ya, jadi si BPH ini selain tadi yang faktor-faktor risiko itu tadi bisa menyebabkan BPH, dia juga kemungkinan bisa juga disebabkan oleh adanya infeksi saluran kemih.
Oke. infeksi saluran kencing ya, ataupun ada batu kandung kemih, ataupun ada batu ginjal, Iya. ataupun juga Oke. bahkan bisa terjadi juga misal juga kanker prostat gitu ya, ataupun kanker kandung kemih. Jadi tapi kan untuk mencapai hal itu ya kita harus memerlukan beberapa pemeriksaan. Betul. Ya kan, mungkin awalnya kita pakai USG, lalu kita harus perlu juga konsultasikan juga dengan dokter urologi ya, bedah urologi, jadi untuk Iya. periksa prostatnya gimana gitu kesehatannya. Nah, jadi atau USG, prostatnya harus di USG juga, dilihat bagaimana pembesarannya sampai berapa. Lalu kita juga cek urinnya juga, ya kan. Lalu juga kita bisa juga menghitung kadar antigen dari PSA yang kita sebut PSA, Iya, pengukuran kadar antigen di prostat itu. Kalau PSA-nya itu meningkat, berarti ada suatu peradangan di prostatnya. Nah, itu jadi kita harus kontrol, teratur tuh sama dokter kita. Iya. Gitu. Ini saya sih, ya, mudah-mudahan enggak itu ya. Cuman bertanya nih dalam itu, ada yang kena kanker sama prostat. Itu beda itu ya, beda ya. Kalau gini, dari PSA, misalnya kita agak meningkat angkanya, ya mungkin itu hanya ada peradangan biasa kecil. Iya. Oke. Tapi kalau angka meningkat sekali, ada kemungkinan itu ke arahnya cancer gitu, bisa juga seperti itu. Nah, kita memastikan tuh seseorang itu menderita pembesaran prostat jinak, yaitu tadi jinak atau kemungkinan adanya kondisi lain, misalnya si cancer. Itu gimana caranya? Caranya kita harus mengukur kekuatan dari pancaran urinnya dan jumlah urinnya yang keluar. Oh, Jadi pancaran kalau buang air kecil tuh mesti diperhatikan tuh, gimana tuh, bagus nggak pancarannya. Oke. Lalu periksa kemampuannya untuk mengosongkan kandung kemih. Jadi misalnya kemungkinan adanya kan kanker prostat ya yang kita takutkan ya. Jadi kita ambil sedikit sampel, jadi kayak biopsi gitu namanya, atau pengambilan sampel jaringan itu kalau kita curiga ke arah cancer. Iya. Lalu juga kita harus juga melihat kondisi dari uretranya dan kandung kemihnya. Seperti kita masukin selang tuh ada caranya sih ya, sistoskopi namanya. Sistoskopi melalui lubang kencing itu dimasukin selang tuh dilihat gitu. Nah, ini balik lagi tadi dokter bilang bahwa apa ya, pancaran. Injection ini. Injectionnya itu ya ini kita, kalau saya pribadi udah ngeliatin tahapan gitu ya dibanding waktu kita masih usia belia gitu ya, kenceng. Nah, apakah ini salah satu tanda-tanda gitu ya, misalnya kita udah pipis gitu ya, keluar, berhenti sebentar, terus ya ada lagi gitu loh dok. Apa karena otot pompanya? Ini kan makin usia bertambah, otot-otot juga makin berkurang kekuatannya. Ya kan, jadi sehingga kadang-kadang juga pancaran juga jadi terganggu. Pancaran terganggu bukan tadi, karena kalau tadi kan tersendat-sendat gitu ya. Kalau ini pancarannya kuat atau tidak gitu. Ini pancarannya gitu ya. Pancarannya, iya kita lihat. Oh, jadi ingat waktu kuliah dulu sempet ngalamin ya. Jadi memang rasanya seperti kayak kram gitu. Sakit banget. Nggak nyaman. Dan memang itu sempat melakukan tes tadi itu apa namanya? Ya, sistoskopi. Sistoskopi itu itu luar biasa, sakit banget, gak enak. Karena kandung kemih itu diisi air, men. Iya. Sampai penuh gitu kan. Wah, terus tiba-tiba disuruh batuk. Iya. Karena dilihat tekanannya. Iya, betul. Terus dikeluarin lagi, wah itu enak-enak gimana gitu loh. Jadi luar biasa gitu. Memang udah pernah ngalamin dulu waktu masih umur 20-an gitu ya. Iya. Nah, dan cuman ini waktu di sana tuh yang namanya kan kuliah dulu di Belanda. Jadi dokternya sih cuek aja, nyantai gitu bilang kan, waduh ada satu olahraga bener, kurang olahraga. Ya. Cuman akhirnya dia bilang ada keharusan, nah ini nih, continue misalnya dalam seminggu atau dalam 2 minggu itu harus mengeluarkan sperma kan gitu. Dia bilang, hah? Saya bilang, wes maksudnya gimana dok? Ya kamu bisa dengan istri atau bantuan seorang. Ya. Itu apakah benar ada ini? Betul. Jadi memang juga perlu ya itu dikeluarkan sperma masturbasi gitu ya. Seminggu ya minimal 2 kali kalau memang memungkinkan sih. Memang lebih baik. Itu juga untuk mencegah terjadinya. Nah, terus lagi gede deh. Biasa kalangan laki-laki kan nanya gitu kan. Berapa menit loh sama cewek gitu kan. Ini gua ada caranya gitu. Nah, yang kegel itu
Nah, itu pengaruh nggak nanti ke prostat? Itu kan sebab kan kalau di ininya kan caranya tuh ya, lagi pipis tahan sebentar, pas lagi, sorry. Nah, kayak gitu, dok. Pengaruh nggak nanti ke prostat itu? Nah, Kegel otot itu apa latihan Kegel itu kita kan boleh untuk laki boleh perempuan kalau itu buat Iya, semua kalangan. Nah itu kan kayak menahan kita menahan Iya, buang air iya. kecil kayak gitu Iya. kan tahan makin lama hitungan 3 detik misalnya sama lama 5 detik 10 detik bisa sampai 1 menit Iya. ya. Nah itu untuk memperkuat otot-otot Oh, kita. bisa memperkuat ya. Oke. Nah, jadi memang untuk latihan jadi olahraga juga sih olahraga otot namanya. Itu juga bisa dilakukan, bisa sangat bisa diperlukan juga. Oke. Nah, tapi akhirnya kalau kita mau mencegah nih gimana kan gitu ya untuk si BPH ini Iya, ya kan betul, ya. cegah supaya kita tidak terlalu kalau udah punya BPH kita cegah dong supaya tidak terjadi lebih berat. Ya. Ya misalnya kalau itu dia jangan minum kalau dekat mau tidur. Misalnya 1 sampai 2 jam sebelum tidur malam itu jangan banyak minum supaya nggak buang air kecil kan. Karena kalau nggak kita terganggu tuh tidurnya Iya. jadi kacau ya kan. Iya, betul. Terus udah gitu batasin minum alkohol ya ataupun juga minum kafein karena itu kan juga lebih cepat membuang air kecil. Lalu juga kita jangan nahan atau menunda waktu mau buang air kecil. Mau buang air kecil ya langsung buang air kecil, jangan ditahan-tahan, kan? Lalu kita ya kita kadang-kadang mungkin bisa juga sih buat jadwal buang air kecil, misalnya setiap 4 jam atau setiap 6 jam sekali gitu. Jadi kita Nah, itu yang repot tuh dok membuat- kan apalagi udah macet di Jakarta gitu ya hari gini gitu Lagi saya macet, pengalamin iya, itu bener. tuh yang namanya men yang namanya gue tuh yang asli di botol terpaksa sorry bro itu kejadian tuh kalau ada lawakan gitu bener-bener itu terpaksa gitu kan saya udah sakit banget gitu Iya. Sama, makanya kecuali kalau ada yang nyetir gue turun bener gue nyetir Iya, bener mau nggak mau ya. terpaksa nih makanya punya aqua di mobil tuh Iya benar kalau harus. lagi perjalanan jauh tuh tahan tuh minum ya. Nah minum. itu minum nahan minum karena takut buang air kecil Nah, iya. gitu kan. betul Jadi dengan umur kayak kita gini apa ibarat kayak apa ya? Sorry kayak burung-burung apa namanya? Makan langsung keluar gitu loh. Kita minum juga langsung keluar gitu. Ya nggak ada temponya kan. lebih dekat ya betul Ya kayak perkiraan kan misalnya kita mau ke Jawa Tengah kita itu kan tiap 20 km sekali itu ya berhenti mungkin 40 km sekali. Nah, kadang-kadang minum seteguk takut pipis. Kalau kita sih cowok sih gampang ya. WC kita banyak di belakang pohon tuh WC gitu. Yang cewek yang kesian. Nah itu benar yang cewek kasihan. Nah lagi pula kan kalau kita misalnya liburan gitu ke luar negeri gitu, naik bus bareng-bareng itu kan repot. Nah, itu dia. Enak. Jadi Ah ngalamin bener berapa itu. kilometer stop. Iya, waduh repot. Oke. Nah itu kalau nggak salah emang udah dijual ya di sini kayak Pampers orang tua orang dewasa itu udah ada ya. Terus ada lagi kantong pipis namanya. Oke. Jadi kalau orang yang mau bepergian jauh, kita bawa kantong pipis itu kita beli itu. Aha. Misalnya perempuan pun itu khusus kantong pipis Ada itu ya? nggak perlu harus cari WC gitu loh. Oke. Tapi ada kantong pipis itu. Itu salah satu yang bisa Oke lah, ini membantu antisipasi ya bro Yesus. Jadi ingat ya, gitu kan. kalau punya masalah yang sama dengan prostat, nah itu ternyata Iya. jual Pampers orang dewasa juga ada. Nggak usah malu, daripada lo penyakit kan gitu. Kedua ada kantong pipis ya dijual, Iya, itu udah di udah apotek ada, masih udah ada. dijual, Nah, ada. gitu dia. Nama Tapi ketiga juga- nih, rajin-rajin begituan. Iya benar. Waduh, Betul, asik itu juga salah sih, asik satu- juga salah sih. satu terapi. Terus ini lagi loh lebih gila itu kan dari dokter bilang 2 kali lah kita harus mengeluarkan sperma di TikTok Hah? sebulan 22 kali. Aduh. Buset, seminggu 5 kali. Iya, dibilang ini yang benar nih. Berarti tiap hari. Iya. Udah ke terapi aja. Terus penting juga sih kita harus mengelola stres kita. Jadi kalau ya memang semua orang punya stres lah pasti ya. Iya. Iya. Tapi kita harus bisa mengelola supaya jadi tidak menjadi lebih berat gitu. Iya. Manusia juga nggak luput dari Nggak stres. luput dari stres, Iya, ya, Mas. pasti. Bohong Stres kalau manajemen nggak emang ya itulah ada caranya sih memang. Iya. Yang nggak stres orang itu aja deh. ODG apa? ya? ODG kalau kita ngomong untuk gas ODG ya, nggak stres dia. Dia stres duluan dia akhirnya gitu. Iya. Oke. Apalagi. Tapi ya semua itu bisa aja kita obati gitu Iya ya. sih. Ada Oke. obatnya. Oke. Gitu. Kita harus berikan pengobatan.
Ya kalau memang sulit sekali, akhirnya apa? Harus operasi juga, Iya. gitu kan? Nah, kalau misalnya sampai harus diangkat itu prostat, itu resiko nggak ada kecuali emang dia nggak subur lagi ya, Nah nggak iya, bisa mungkin jadi nggak tergantung bisa kan keturunan lagi. hormonalnya, Oke. bisa aja, tapi tergantung berapa yang diangkat atau Oh apa gitu. yang diangkat atau Ah. gitu, tergantung kerusakannya sih. Oke, maksud Misalkan. saya begini kan, eh, kalau ya rata-rata kan di atas umur 50 berarti kan ya insya Allah memang ya umur segitu kan ngapain lagi punya anak kan gitu. Ya, Ibaratnya ya. kalau soalnya kan yang saya tahu juga katanya kan akibatnya kesuburan kan akan Ya. jauh menurun. Oke, Ya nggak perlu lagi tergantung. punya anak kan paling Ya, jadi itu kalau diangkat untuk itu prostatnya ya. ya. Tapi kalau misalnya hanya di tadi masukin lewat lubang kencingnya itu, misalnya dia di prosedur ini di di yang menyumbat itu yang diangkat sebagian, maksudnya Oh. yang kesumbat itu aja yang diangkat itunya jaringannya. Iya. Setelah yang lainnya sih nggak masalah, jadi aman, nggak apa-apa. Itu Oh, juga oke, salah oke. satu operasi. Tapi juga bisa juga membuat diangkat prostatnya memang bisa juga. Tapi ada yang enggak kan, nah itu yang aman. Iya. Gitu. Tapi ada juga kalau misalnya dilakukan operasi ya jadi agak besar gitu ya irisannya karena ukuran jaringan prostata itu sudah sangat besar atau Oke. sudah terdapat kerusakan di saluran kemih. Itu kan jadi kayak di black semuanya jadi nggak bisa hanya lewat saluran kencing itu. Iya. Nah dalam prosedur itu itu prostatnya diangkat jadi lewat sayatan yang dibuang. Berarti sebenarnya kan dia bengkak itu akan menyumbat saluran kencing. Itu bisa sampai pada status air kencing itu nggak bisa keluar, jadi mengganggu ginjal nggak? Oh pasti, Gitu akhirnya ya? ginjal juga bisa naik fungsinya, gitu kan? Akhirnya larinya ke mana-mana jadi komplikasi. Jadi makanya kita harus cepat selesaikan juga masalah itu kan. Kalau I see. misalnya sampai mengganggu ke ginjal, berarti sudah akan menjadi masalah lain. Gitu. Karena kalau udah mengganggu ke ginjal meningkat, akhirnya kita harus cuci darah kan repot lagi. Apalagi ditambah kalau misalnya ada batu ginjal juga, itu repot deh. Ya jadi kita jaga. I see. Di olahraga, keluarkan sperma dengan teratur, gitu kan. Jangan lupa. Aduh, ini dia nih seru nih. Oke. Gitu. Nah ini nih masalahnya kalau kan wanita itu kan malah umur meningkat kan bisa jadi kan menurun juga hormon ininya itu gimana? Kalau wanita, Oh. maksudnya pada wanita nih hormon. Ya kan maksudnya kan kalau kita harus Oh iya. itu Iya. Jadi harusnya kan pasangannya itu kan harusnya sama-sama fit ya harusnya ya. Bisa kalau satu memang perlu harus terus ngeluarin sperma, yang perempuan juga harus fit ya sama juga dia harus jaga juga kesehatan dong. Iya, Memang pada iya. usia-usia segitu kalau yang seumuran ya kan pasti hormon-hormon juga sudah pada turun dong. Iya. Hormon kalau pada laki kan biasa testosteronnya yang turun. Kalau yang perempuan pasti kan si itunya kan hormon hormon yang perempuannya itu juga pada turun. Nah itu juga perempuan juga harus sering olahraga dan juga lainnya tetap harus melakukan hal yang sama. Jadi jangan timpang juga kan, kasihan juga. Tuh, bro. Gitu. Tuh harus seimbang ya. Iya. Pasangan juga jangan menang sendiri. ya jadi olahraga dengan pasangan kita di umur lanjut juga apalagi sih mau dikerjain ya kan anak-anak udah gede ya kan ya Bro Rindra nih rajin kan sama istrinya jalan ke Bogor ya kan, ke Sentul ya kan ada videonya itu jogging pagi di sana ya coba deh kita jalankan itu. Nah apa lagi yang perlu ditanyain kira-kira ada pesan-pesan ini dari dokter? Tips untuk kesehatan? menjaga kesehatan supaya tidak terjadi BPH. Iya. Sebenarnya sama sih secara umum kayak tadi ya, kita olahraga yang pasti kalau bisa lakukan tiap hari 15 sampai 30 menit atau lebih kalau bisa. Lalu itu jaga kesehatan itu dengan cara berat badan dijaga. Oke. Lalu udah gitu turunkan berat badan. Lalu jaga stres ya kan. Terus makan minum yang cukup, jangan berlebih ya. Terus kalau sudah mempunyai penyakit-penyakit degeneratif lainnya misalnya seperti hipertensi ataupun diabetes ya dijaga, dikontrol Dikontrol apa tidak? supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Oke. Itu aja. Jangan lupa tidur yang cukup Nah, ya, itu 6 dia. jam minimal. Udah kecuali doyan bola tuh hati-hati lah. Kacau bener gitu kan. Yang susah tidur. Nah, Oh, sulit tidur kalau
dari kuliah mungkin ya. dari kuliah Apa kebiasaan. arsitek, sama arsitek. Iya. Oh, iya. udah kebiasaan itu. Biasa begadang. Ide Hipnosis, timbul pas saat orang insomnia. Saat pada Nah, tidur. gitu. Nah, itu Artinya dia. di pagi harinya dia melek ya, di hari paginya baru tidur, gitu Iya. kan? Ya, itu Itu jadi mah. harus bisa Asal dirubah. jumlah istirahatnya seimbang sih nggak apa-apa sebenarnya. Sih bisa sih dibikin 6 jam gitu kan Iya, ya. Tapi berarti malamnya dia bangun, paginya dia tidur, Iya, baru iya. siangnya dia Baru siang bangun, beraktivitas. iya. Ya, pokoknya Gitu. Paling dicukupkan begitu aja. tidurnya. Makanya tadi kan pas lagi ngobrol sini kan gue ngantuk banget nih. Baru jam 3 baru tidur gitu. Tuh kan, tuh, nggak boleh nih Iya. begini. Namanya udah Boleh ngejar contoh ya. ngejar setoran gambar kan gitu. Oke. Oke. Gitu. Oke, kira-kira begitu hari ini Bro Yesus Iya. ya. Yang punya masalah prostat jangan ragu-ragu untuk langsung baca literatur ya, konsultasi dengan dokter, dan seperti yang sudah kita berikan di video-video sebelumnya mengenai menjaga kesehatan di umur usia lanjut, pilih olahraga yang sesuai ya, jangan ngotot karena berbahaya, kita sudah berumur, dan makanan yang sehat. Oke. Gue Alendra Gue Indra. dan Dokter Ita. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and share kepada teman-teman yang membutuhkan informasi yang ini. Oke, sampai jumpa. Bye-bye.